Di video kali ini, aku bakalan membawain alur cerita dari anime baru yang berjudul Gaikotsu Kishisama. Anime bergenre isekai fantasi dan action ini bercerita tentang seorang gamer yang suatu hari ketiduran pas lagi main game. Dan tiba-tiba, ia pun terbangun di dalam game yang dimainkannya itu. Terus yang lebih ngagetin lagi, ternyata wujud atau avatar yang dipakainya di dunia itu berbentuk tengkorak yang bernama Ark. Tapi walaupun wujud Ark kayak gitu, kekuatannya tuh overpower banget. Bahkan dia memiliki berbagai macam kekuatan dahsyat yang berguna banget saat pertarungan. Dan ternyata wujud tengkoraknya itu didapat karena sebuah kutukan. Akhirnya Ark pun berencana untuk menghancurkan kutukan itu sekaligus berpetualang di dunia barunya tersebut. Nah terus, gimanakah kelanjutan petualangan Ark? Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Scene diawali dan ditunjukkannya seorang pria memakai jubah sirah putih yang sangat gede baru aja bangun dari tidurnya. Kelihatannya dia kaget banget dengan penampilannya sekarang. Loh apa-apaan ini? Gimana aku? Seingatku aku ketiduran saat main game kemarin, kata orang itu. Tapi dia pun langsung sadar kalau baju sirah yang dipakainya itu sama dengan avatar dari karakter game yang dia mainin. Aku mengenali baju ini. Ini kan baju sirah super OP, sirah suci Belenus. Baju sirah yang dia pakai itu punya status khusus yang berguna banget. Kayak contohnya tuh jubah yang bisa meregenerasi mana dengan cepat, terus perisai yang super kuat dan tahan serangan apa aja, dan pedang petir suci yang sangat overpower. Gak salah lagi, ini adalah Ark, karakter game yang selalu kumainkan. Teriak cowok itu. Ark pun ngira kalau dia tuh lagi ngimpi. Ya kali tiba-tiba masuk ke dalam game. Tapi saat merasakan sensasi megang pedang yang kayaknya nyata banget, Ark pun sadar kalau dia tuh udah berpindah ke dunia lain yang menyerupai game yang dia mainin. Lalu dia pun langsung nyobain jurus andalan yang sering dipakainya saat main game. Wyvern Slash! Teriak Ark sambil nyapetin pedang ke arah pepohonan. Dan Ark pun kaget sendiri sama kekuatan serangan yang dimilikinya. Ditambah lagi, dia juga bisa ngeluarin kekuatan sihir yang seharusnya nggak dikuasai sama job kesatria suci kayak dia. Tapi ternyata, si Ark ini juga bisa semua skill dari job-job sebelum jadi kesatria suci. Wow! Wah, kalau gitu aku ini kuat banget dong! Teriak Ark kegirangan. Ark langsung berencana untuk menjajal semua skill-skill yang dimilikinya. Tapi tiba-tiba perutnya keroncongan dan dia pun memutuskan untuk cari makan dulu sebelum nyekil-nyekil. Terus, Ark pun mencoba untuk menggunakan skill Gate yang bisa ngeteleportasi dirinya ke kota. Tapi saat diaktifkan, si Ark ini malah kesuman di pinggir jurang dan jatuh. Lah, ternyata dia tuh belum pernah ke kota. Jadi skill Gate-nya belum nge-save posisi kota terakhir yang dikunjungi. Tapi tiba-tiba aja, dia keinget kalau masih ada skill lain yang berguna di saat-saat kayak gitu. Dimension Move! Teriak Ark. Ternyata skill itu bisa dipakai untuk berpindah dalam sekejap dalam jarak dekat. Ya ceritanya tuh kalau main pakai PC kita tuh tinggal klik-klik di layar spot yang pengen kita tuju. Tapi karena ini dia tuh lagi bener-bener di dunia itu, skillnya tuh jadi cuma berguna buat gitu doang. Tapi lumayan berguna lah, delay skillnya kecil kok, kata Ark sambil kesenengan. Kayaknya si Ark ini tuh bener-bener bahagia karena bisa berpindah ke dunia game yang dia sukai. Tapi tiba-tiba saat Ark nyopot helm sirahnya, dia ngeliat di pantulan air kalau wujud avatarnya itu ternyata tengkorak yang nyeremin banget. Ark pun takut kalau dia ke kota bakalan dikira monster dan dihunting sama orang-orang di sana. Cih, aku nggak mau jadi XP orang lain, kata Ark. Alhasil Ark pun lalu memutuskan untuk nggak mau ngelepas helmnya saat di kota nanti. Singkat kata, akhirnya Ark pun sampai di sebuah kota kastil yang bernama Luvierte. Dia pun ngeliat kalau suasana kota itu mirip banget sama film-film perang abad pertengahan. Menurutku sih kurang terasa ya dunia fantasinya, protes si Ark. Terus si Ark pun memutuskan untuk segera menuju ke kantor guild setempat guna mencari quest yang bisa ngasilin uang untuk dia. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Ark melihat dua orang cewek cowok yang lagi berdebat. Si Ark pun langsung kaget setengah mati setelah melihat kalau cewek itu adalah seorang elf. Wah, gila elf. Cantik banget cuy. Nah ini baru dunia fantasi. Teriak Ark dengan norak. Tapi saat Ark coba ngintilin, si elf itu pun menghilang. Akhirnya Ark pun nyampe di kantor guild tentara bayaran. Guild ini biasanya nyediain misi buat kesatria-kesatria kayak Ark dan memberi mereka hadiah imbalan berupa duit. Tapi saat dicek sama si Ark, ternyata untuk menjalani misi atau quest itu Ark membutuhkan lisensi tentara bayaran. Dan ternyata syarat untuk mendapatkan lisensi itu adalah Ark harus memburu monster, perampok, dan hewan buas. Setelah itu Ark pun harus membawa bukti buruannya tersebut ke kantor guild tadi. Walah, easy banget. Baiklah, aku akan datang lagi setelah mengumpulkan semuanya, kata Ark kepada om-om penjaga guild itu.
Terus dan mudah, Ark pun langsung ngumpulin mayat-mayat hewan buas yang udah dihunting sama dia. Tapi tiba-tiba muncul Monster Orc di hadapannya. Dan ternyata bagi Ark, Monster Orc itu cumalah kroco yang udah biasa dia lawan di awal-awal permainan game itu. Ark pun langsung dengan semangat menjajal kemampuan pedang petirnya. Dan dengan sekali tebas, Orc itu pun berhasil dibelah menjadi dua. Setelah itu, Ark pun langsung ngumpulin monster dan hewan buas yang udah dia kalahin untuk dibawa ke kantor guild tadi. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba dia ngeliat sekumpulan perampok yang ngelitih dua orang cewek cantik. Kayaknya mereka adalah Tuan Putri dan seorang maid yang akan segera diapa-apain sama perampok tadi. Wah, kayaknya aku bakalan terlibat masalah besar nih, pikir Ark. Ark yang baru pertama kali ngeliat manusia jahat di dunia itu pun sedikit ragu-ragu untuk melawan mereka. Ini sih lebih kayak PvP daripada hunting, batin Ark. Dan kelihatannya, para perampok itu udah mulai ngapa-ngapain si Tuan Putri. Tuan Putri itu pun langsung panik dan mencoba untuk melepaskan diri. "Ojo, Thomas! Ojo! Ojo!" teriak si Tuan Putri sambil menangis. Tapi kayaknya mereka nggak peduli dan tetap berusaha buat melampiaskan hawa nafsunya ke Tuan Putri itu. Maid pelayan Tuan Putri itu juga mencoba untuk mengancam mereka. "Kalian akan tahu akibatnya kalau berani berbuat aneh-aneh sama Tuan Putri," teriak maid itu. Kau diam aja. Bentar lagi kau juga akan kami bikin enak kayak si Nona itu," jawab salah satu perampok. Melihat kejadian itu, Ark pun akhirnya memantapkan diri untuk menolong mereka. "Tenang aja, aku pasti bisa. Item-itemku udah level mythic semua kok," kata Ark menyemangati dirinya sendiri. Ark pun segera mendekati perampok itu dan langsung menebas mereka dengan pedangnya. Dan lagi-lagi, dan sekali tebas Ark berhasil membelah beberapa orang perampok sekaligus. Melihat teman-temannya yang udah pada meninggoy, para perampok yang tersisa pun langsung berusaha untuk kabur dari tempat itu. Tapi Ark nggak akan biarin hal itu terjadi. "Wyvern Slash!" teriak Ark sambil ngeluarin skillnya. Dan gelombang serangan Ark itu berhasil membinasakan para perampok yang tersisa. Kedua gadis yang baru aja diselamatin sama Ark itu pun langsung berterima kasih kepadanya. Mereka juga memperkenalkan diri. Rupanya, Tuan Putri yang berambut pirang itu adalah Lauren dari keluarga bangsawan Luvierte, dan maidnya bernama Rita. Rita pun lalu menduga kalau Ark adalah kesatria yang bertarung demi tuannya. Tapi Ark nggak menjawab dugaan Rita itu. Kayaknya si Ark ini tuh malu kalau latar belakang karakternya yang terkena kutukan itu sampai ketahuan orang lain. Ngobrolnya ntar aja. Lebih baik kalian pakai baju dulu, biar aku membereskan mayat-mayat perampok itu, kata Ark kepada mereka. Lalu setelah itu, Ark pun langsung menjarah barang-barang berharga milik para perampok tersebut yang kira-kira masih berguna baginya. Hehehe, lumayan, bisa buat biaya hidup sehari-hari nih, pikir Ark. Terus tiba-tiba, Lauren dan Rita menghampiri Ark dan meminta badannya untuk mengawal mereka kembali ke kota Luvierte. Ark pun gak masalah, karena mereka sama-sama bertujuan untuk ke kota itu. Lalu di tengah perjalanan, kayaknya si Lauren ini tuh kelihatan kagum banget sama si Ark. Ark yang sadar dengan hal itu pun langsung salting. Anjir, dia menatap aku cuy, batin Ark sambil keringetan. "Oh iya, kesatria sama, kami belum tahu siapa namamu?" tanya Rita tiba-tiba. Dan dengan gaya so iyenya, si Ark ini pun langsung memberitahu namanya kepada mereka. Aku hanyalah pengembara. Namaku Ark, jawabnya. Lauren yang mendengar hal itu pun semakin kagum sama si Ark. Waduh, kayaknya Nona Lauren ini mulai ada hati sama si Ark deh. Wah, gimana ya kalau dia tahu wajah asli Ark ternyata tengkorak yang nyeremin? Lalu sesampainya di kota, Ark pun langsung menuju kantor guild untuk menyerahkan syarat lisensi tentara bayaran tadi. Orang-orang yang ada di guild itu pun langsung pada kaget karena jarang banget ada yang bisa nyelesain tes itu dengan sangat cepat kayak si Ark. Pak, kamu lupa ngambil batu sihir yang di-drop dari Monster Orc tadi nih, kata si om penjaga guild sambil nyerahin batu sihir itu. Ternyata setiap monster berhasil dikalahkan, mereka akan menjatuhkan batu sihir yang bisa digunakan sebagai item crafting dan ngebuat senjata sihir. Ark juga dikasih tahu kalau dia sekarang udah bisa ngambil quest-quest yang ada di guild itu. Tapi kalau mau quest yang agak gedean, Ark harus bergabung dengan mereka terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Ark pun jadi makin semangat untuk berpetualang di dunia barunya. Tapi lagi-lagi perutnya nggak bisa diajak kompromi. Soalnya dia tuh udah lapar banget dari tadi. Alhasil, Ark pun langsung nyewa kamar di penginapan dan mesen banyak makanan sekaligus. Wah, ini enak banget. Aku belum pernah mencicipi makanan seenak ini, kata Ark sambil kegirangan. Setelah itu, Ark juga mengagumi keindahan batu sihir yang baru aja didapetin tadi. Wah, ini jelas bukan game.
Ini adalah kenyataan. Ini adalah isekai. Aku benar-benar gak sabar menunggu esok hari untuk menjalankan quest dan menjajal skill baruku, kata Ark dengan semangat. Diperlihatkan Ark yang lagi nyari-nyari quest yang pengen dijalanin hari ini. Kemudian Ark pun tertarik dengan quest pengawalan yang receh. Ya kalau di game sih biasa dibilang ini tuh kayak cuma mini quest doang. Om-om guildnya pun nawarin ke Ark untuk gabung ke guildnya aja biar bisa ngejalanin quest misi yang lebih besar. Dan tentu aja yang duitnya jauh lebih banyak. Tapi kayaknya si Ark ogah untuk masuk ke guild dan mendapatkan perhatian orang. Enggak deh, makin dikenal banyak orang makin besar kemungkinan identitasku ketahuan. Batin Ark. Jadi Ark ini tuh masih takut kalau orang-orang pada tahu wujudnya adalah tengkorak, dia bakalan dihunting sama mereka gara-gara dikira monster. Akhirnya Ark pun mengambil quest itu dan bergegas berangkat ke desa tempat misi tersebut berada. Dan ternyata orang yang mengajukan quest itu adalah seorang gadis kecil yang bernama Marka. Marka sangat terkejut karena kesatria yang datang ke rumahnya itu badannya gede banget dan nyeremin. Tapi setelah tahu kalau Ark itu adalah orang yang mau mengawalnya, Marka pun menyuruh Ark untuk masuk. Apa kesatria hebat sepertimu mau memenuhi permintaanku? Tanya Marka dengan khawatir. Tapi Ark meyakinkannya kalau dia sendirilah yang memilih untuk menjalankan quest receh tersebut. Tenang saja Nona, quest ringan seperti ini terasa seperti quest-quest di awal game, jawab Ark. Marka kelihatannya bingung dengan jawaban Ark itu. Tapi akhirnya mereka pun sepakat untuk berangkat menjalankan misi. Ternyata si Marka ini pengen ditemenin saat mencari tumbuhan herba yang dibutuhin sama ibunya. Dan karena ada info kalau monster buas bernama Fangborn mulai muncul di dekat desa itu, maka Marka pun takut untuk ke hutan sendirian. Rupanya Marka ini pengen ngebantu ibunya yang baru aja ditinggal mati sama ayahnya. Dia ngerasa dengan ngumpulin tanaman herba dan menjualnya, maka dia bisa membantu perekonomian keluarga dan meringankan beban ibunya. Ya Allah, mulianya gadis ini. Padahal waktu seusianya kerjaanku cuma main game doang. Ya walaupun sampai dewasa juga tetap main game sih. Batin Ark. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke dalam hutan tempat herba yang dicari Marka berada. Dia pun mulai ngumpulin tanaman-tanaman itu. Dan tiba-tiba aja si Ark ngerasain hawa keberadaan monster yang berada di dekat mereka. Nona Marka, mundurlah, perintah Ark. Lalu dengan hati-hati Ark pun mendekati sumber aura monster tersebut. Ternyata setelah dilihat, itu cuma monster rubah berekor banyak yang cute banget. Kayaknya si rubah itu tuh lagi terluka, makanya dia jadi marah-marah gitu. Melihat hal tersebut, Ark pun jadi pengen nyobain salah satu skill yang belum pernah dia pakai. Heal, kata Ark sambil ngeluarin skill penyembuh untuk mengobati luka rubah itu. Heal, kata rubah itu. Kayaknya dia tuh seneng banget dan pengen berterima kasih sama Ark. Si paling tahu bahasa rubah gak sih aku nih? Wah, Tuan Kesatria hebat banget. Anda bisa sihir penyembuhan. Udah kayak Joe Priest aja, teriak Marka. Dan kelihatannya si rubah itu pun jadi pengen ikut sama Ark. Akhirnya Marka pun nyuruh Ark untuk memberinya nama. Apa ya? Dia itu seekor rubah berwarna hijau. Gimana kalau kita panggil tempura atau tahu goreng? Kata Ark dengan absurd. Kayaknya rubah itu gak suka dan langsung terlihat lemas. Akhirnya mereka pun manggil rubah itu dengan nama Ponta. Lalu di desa tempat Marka tinggal, keadaan jadi heboh karena salah satu orang berkata kalau dia telah melihat monster yang jauh lebih buas daripada Fangborn. Akhirnya, para warga desa pun memutuskan untuk melarang semua orang masuk ke hutan sementara waktu. Tapi salah satu penjaga yang lihat penampakan Ibu Marka langsung mendatanginya. Ia mengira kalau Ibu Marka udah nyuruh Marka masuk ke hutan. Enggak kok, Marka ada di rumah. Kata ibunya yang emang gak tahu kalau Marka udah pergi ke hutan. Setelah dikasih tahu kalau Marka tadi menuju ke hutan bersama seorang kesatria, Ibu Marka itu pun langsung khawatir dengan keadaan anaknya. Dan benar aja, saat Ark, Marka, dan Ponta masuk lebih jauh ke dalam hutan, Ark kembali merasakan aura monster. Namun kali ini aura yang dirasakannya sangat kuat. Dan ternyata itu adalah monster kadal yang bernama Giant Basilisk. Monster ini mempunyai banyak variasi serangan yang mengandalkan racun dan fisiknya yang kuat. Dan kayaknya dia hanya bisa dilawan oleh kesatria dengan level menengah ke atas. Kayaknya monster ini yang telah melukai Ponta. Batin Ark setelah melihat reaksi Ponta yang marah-marah. Sambil menggendong Marka, Ark pun berusaha untuk menghindari serangan-serangan berbahaya dari monster Basilisk itu. Ark terlihat cukup kerepotan. Tapi dengan menggunakan skill Dimension Move-nya, Ark telah berhasil menghindari serangan-serangan monster itu. Monster itu pun terlihat marah dan langsung melakukan pergerakan aneh. Gerakan ini, aku ingat.
Jika sesuai dengan game, maka dia akan segera mengeluarkan ultinya. Bahaya. Dan sesuai dengan pikiran Ark, monster itu langsung lari gelombang serangan yang sangat dahsyat dari matanya. Dan semua makhluk hidup yang berada di sekitarnya langsung berubah menjadi batu. Untungnya Ark mempunyai perisai suci Teotates yang melindunginya dari serangan tersebut. Aku tidak akan membiarkanmu merubahku menjadi batu, kata Ark mengejek. Monster itu pun gak berhenti di situ aja. Dia tetap memborbardir Ark dengan serangannya. Tapi Ark tetap bertahan sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Ini dia, kata Ark saat melihat celah dari monster itu. Ark pun langsung mengcasting lingkaran sihir ke tubuh monster itu dan mengeluarkan skill khusus miliknya. Judgmental! Teriak Ark sambil menebaskan pedang sihir ke arah monster Basilisk itu. Dan dengan sekali serang, monster itu pun terkapar dan kalah. Hah? Cuma sekali serang? Ini aku yang terlalu kuat apa gimana? Ah, bodo amat. Yang penting aku udah berhasil mengalahkan monster kedua aku. Hehehe. Batin Ark dan bangga. Mereka pun langsung kagum saat melihat kekuatan Ark yang luar biasa itu. Bahkan, dia pengen ngasih tahu semua warga desa tentang kehebatan Ark tersebut. Kalau bisa tolong rahasiain semua ini ya. Tanomu, kata Ark memohon. Oh gitu ya, ya udah deh terserah Tuan Ksatria aja. Hehehe, jawab mereka sambil tersenyum. Lalu mereka berdua pun melihat kalau di kaki monster itu ada cincin yang aneh. Dan setelah monster itu mati, cincin tersebut pun tiba-tiba menghilang. Kemudian, tiba-tiba mereka melihat kehadiran monster Fangboar yang sering mengganggu warga. Baiklah, ayo kita tangkap dia untuk oleh-oleh para warga, kata Ark dengan semangat. Singkat kata, akhirnya mereka pun kembali ke desa dengan keadaan sehat walafiat. Bahkan membawa oleh-oleh monster untuk dimakan rame-rame. Aku akan ambil taring dan batu sihirnya. Kulitnya bisa buat Nona Marka, dan dagingnya bisa kalian santap rame-rame, kata Ark kepada penduduk desa. Setelah itu, ibunya Marka yang dari tadi khawatir dengan keadaan anaknya pun langsung datang memeluk Marka. Dia nggak habis pikir kenapa anaknya bisa jalan-jalan sendiri ke hutan. Tapi Ark langsung menjelaskan duduk perkaranya. Dia ngomong kalau Marka ini cuma pengen dibantu ibunya demi keluarga. Tolong jangan marahi dia sangat sayang kepada Anda, kata Ark kepada ibunya Marka. Ibunya Marka pun langsung paham dan berterima kasih kepada Ark. Terus saat ditanya soal rumah monster ganas di dalam hutan sama warga desa, Ark dan Marka pun pura-pura nggak tahu. Kami sangat beruntung karena nggak bertemu dengan monster ganas itu, kata Ark kepada mereka. Kemudian, akhirnya Ark dan Bonta pun berpamitan kepada Marka dan keluarganya untuk segera balik ke kota. Sampai jumpa Tuan Ksatria, semoga kita bisa bertemu lagi ya, kata Marka dengan sedih. Terus kita ditunjukkan sekelompok prajurit kerajaan yang lagi susah payah untuk ngalahin monster Giant Basilisk. Monster yang sama seperti yang dilawan sama Ark tadi. Untuk ngalahin satu Basilisk aja, mereka harus kehilangan 15 orang dan 38 lainnya luka-luka. Ini memang monster yang sangat kuat. Korban yang jatuh dari pasukan kita nggak kira-kira, kata salah satu komandan. Terus, mereka juga melihat mayat dari monster Basilisk yang dikalahin sama Ark tadi siang. Mereka pun sangat kaget saat tahu kalau monster itu dikalahin hanya dengan satu serangan doang. Gila, membunuh monster kayak gini sendirian. Mungkin dia adalah seorang dewa. Atau kalau enggak, seorang iblis, pikir sang komandan. Diperlihatkan seorang pria bernama Triton yang merupakan seorang penguasa wilayah bernama Diento. Ternyata dia adalah dalang dari kasus penculikan Putri Lufierte kemarin. Begitu pula dengan lepasnya dua monster Giant Basilisk di hutan-hutan wilayah Lufierte. Triton ini bekerja sama dengan Kekaisaran Timur untuk mengusik wilayah Lufierte yang berada di bawah kepemimpinan wilayah Barat. Ya, intinya konflik ini tuh adalah konflik perebutan wilayah gitu. Triton kelihatannya sangat kesal karena rencananya telah digagalkan oleh kesatria bayaran yang gak jelas asal-usulnya itu. Terus di mana putraku Udolan berada? Kenapa anak bodoh itu gak kelihatan dari tadi? Tanya Triton kepada bawahannya. Bawahannya pun menyebutkan kalau Udolan itu lagi ikut dalam misi pengawalan barang dagangan mereka. Cih, padahal si bodoh itu cuma ngisuruh aja kerjaannya, gerutu Triton. Lalu di tempat lain, Ark yang kayaknya lagi menjalankan quest hariannya memasuki sebuah gua untuk menghancurkan markas para bandit. Para bandit itu pun langsung lari terbirit-birit setelah melihat penampakan Ark, dan mereka berhasil diringkus dengan mudah. Kemudian setelah memeriksa markas bandit itu, Ark pun menemukan berpeti-peti koin emas dan dia pun langsung seneng banget. Wah, banyak banget simpanan mereka. Lumayan banget nih, bisa buat makan enak, hehehe. Batin Ark kegirangan.
Terus, Art dan Ponta juga ngeliat dua kandang kosong yang kayaknya digunakan untuk mengurung seseorang. Art pun gak memikir panjang dan memutuskan untuk balik ke kota. Lalu Art keluar dari gua itu dengan perasaan bahagia. Merampas harta penjahat itu memang paling mantap ya, Ponta. Let's go, kita pesan makanan mewah. Yo. Jawab Ponta dengan senang. Tapi tiba-tiba, Art dan Ponta diserang oleh seorang gadis berjubah yang membawa pedang. Art menduga bahwa gadis itu adalah sisa dari para bandit tadi. Adu mekanik pun tak terhindarkan. Teknik pedang gadis itu tampaknya cukup membuat Art jadi kerepotan. Terus saat melihat wajah dari gadis itu, Art pun teringat sesuatu. Loh, ini kan elf yang waktu itu kuliah di kota. Batin Art. Hai, kembalikan anak-anak yang udah kau culik. Perintah gadis itu. Ternyata gadis elf itu salah mengira. Dia menyangka kalau si Art ini adalah salah satu dari komplotan bandit yang bermarkas di gua tadi. Art lalu mencoba untuk menjelaskan kalau dia tuh gak ada hubungannya sama bandit-bandit tersebut. Tapi elf itu masih aja ngeyel dan tetap berusaha untuk menyerang Art. Namun tiba-tiba elf itu dikejutkan dengan penampakan Ponta. Yo, kata Ponta. Heh, Ventuvolvis, kenapa makhluk spirit seperti itu bisa bersama seorang bandit? Kata elf itu keheranan. Ternyata Ponta itu termasuk dalam ras makhluk spirit, dan spesifikasinya adalah rubah ekor kapas. Makhluk spirit kayak gitu jarang banget bisa jinak dan nurut kepada manusia. Dia menyukaiku setelah kesembuhin lukanya. Setelah itu kami pun berpetualang bersama. Kata Art menjelaskan. Akhirnya karena ngelihat kedekatan Art dan seekor makhluk spirit, gadis elf itu pun sadar kalau Art gak berbohong dan bukan orang jahat. Dia pun langsung meminta maaf kepada Art karena telah menyerangnya tanpa sebab. Lalu gadis itu juga ngasih tahu kalau sebenarnya dirinya tuh lagi mencari para pemburu elf, yaitu orang-orang yang kerjaannya menculik para elf untuk dijadikan budak dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Mendengar hal tersebut, Art pun jadi sadar kalau kandang yang ada di dalam gua tadi ternyata digunakan untuk mengurung seorang elf. Tapi di markas bandit tadi udah nggak ada elf lagi, cuma tersisa kurungannya doang. Kata Art ngasih tahu. Lalu Art juga menawarkan bantuan kepada gadis itu untuk mencari para pemburu tersebut. Tapi gadis itu langsung menolaknya dengan tegas. Jangan ikut campur, aku tak butuh bantuan manusia. Ini adalah masalah kami para elf. Kata gadis itu sambil meninggalkan Art. Ya, gagal deh rencana Art buat PDKT sama elf itu. Ternyata gadis elf itu bernama Ariane, dan dia adalah seorang putri pemimpin bangsa elf. Ariane berpikir kalau perjanjian damai antara ras manusia dan elf itu hanyalah kepalsuan belaka. Dan bangsa elf jauh lebih sering ditindas dan dieksploitasi oleh manusia-manusia yang berhati busuk. Bahkan manusia juga menginvasi tanah-tanah milik bangsa elf. Oleh sebab itu, demi keselamatan kaumnya, Ariane pun memutuskan untuk menjadi seorang pejuang dan berperang melawan kejahatan manusia. Tapi Art kayaknya masih penasaran sama Ariane, dan memutuskan gak menyerah untuk mendekatinya. Lalu Art pun segera mencari cara biar bisa dekat sama Ariane. Oke Ponta, aku udah nentuin kita harus ngapain besok biar bisa ketemu sama gadis itu lagi. Teriak Art dengan semangat. Kyo? Tanya Ponta penasaran. Ternyata keesokan harinya, Art mengajak Ponta menuju hutan elf. Menurut info dari anggota guild, hutan ini banyak ditinggali oleh para elf. Ya, siapa tahu aja Art bisa ketemu sama gadis itu lagi di tempat ini. Tapi tiba-tiba, Ponta ngedengar sesuatu. Dia dengar suara orang yang lagi kejar-kejaran. Kayaknya itu adalah komplotan pemburu yang lagi berniat untuk menculik para elf. Emang rezeki gak kemana. Walaupun gak ketemu sama gadis elf itu, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang lain, kata Art dengan semangat. Dan ternyata emang benar. Suara itu berasal dari para penculik elf yang kayaknya telah berhasil menangkap 4 anak gadis elf. Dan pemimpin para penculik itu adalah si Udolan, anak dari Triton, dalangnya kekacauan di Luvierte kemarin. Udolan ini sangat kejam dan sadis. Bahkan dia tuh gak segan-segan untuk menyiksa anak-anak elf yang ditangkapnya. Tuan, mereka ini sangat berharga loh. Kenapa malah dilukain? Protes bawahannya. Jangan memerintahku. Bos kalian itu adalah papaku. Tahu diri dikit lah. Jawab Udolan dan marah-marah. Art yang melihat kejadian itu langsung merasa iba sama para elf tersebut. Dia ngerasa kayak kembali ke zaman perbudakan aja. Ya, walaupun gadis elf kemarin nyuruh aku untuk gak ikut campur, tapi aku gak bisa membiarkan hal ini. Batin Art sambil bersiap untuk menyerang para penculik itu.
Tapi tiba-tiba aja Ariane muncul dari samping Art dan langsung maju untuk menyerang para bandit itu terlebih dahulu. Namun bukannya takut, para bandit itu malah kesenangan saat melihat Ariane. Wah bos, itu adalah Dark Elf yang sangat langka. Harganya pasti mahal banget, kata komplotan itu sambil mencoba untuk menangkap Ariane. Tapi dengan ilmu pedangnya yang tinggi, Ariane berhasil menghabisi beberapa dari mereka sekaligus. Bahkan Art yang melihat pertarungan Ariane itu pun sangat kagum dengan kemampuannya. Udolan pun langsung panik dong. Dia langsung ancam Ariane menggunakan salah satu gadis elf yang ditangkapnya. Ariane pun gak bisa berkutik setelah nyawa salah satu gadis elf itu terancam. Bahkan dia cuma bisa pasrah saat para komplotan itu mulai melucuti pakaiannya. Untungnya dengan skill dimension move-nya Art segera muncul dari tempat persembunyian dan ngebantuin Ariane. Setelah itu Art pun langsung menghantam Udolan dengan sangat keras. Melihat bosnya yang udah terkapar, para komplotan itu pun langsung kabur dari tempat tersebut. Lalu Art dan Ariane pun langsung menyelamatkan anak-anak elf yang lagi ditawan tadi. Rupanya mereka ini telah dipasangi kalung penyegel mana. Pantesan aja kalian gak bisa kabur. Gara-gara alat ini kalian jadi gak bisa menggunakan sihir ya? Ucap Ariane. Ariane kelihatannya cukup kebingungan karena gak bisa ngelepasin kalung itu. Kemudian Art pun langsung menawarkan bantuan. Anti-curse. Kata Art merapalkan sihir anti kutukan. Dan dengan segera, kalung yang di leher anak itu pun langsung terlepas. Belum lagi, Art juga menggunakan sihir healing untuk menyembuhkan luka-luka anak itu. Ariane yang tadinya meragukan Art langsung kagum dengan kemampuannya tersebut. Bisa sihir penyembuhan dan menghalang kutukan tanpa rapalan. Kesatria ini bukan orang biasa, pikir Ariane. Setelah itu, Ariane pun mengirimkan pesan menggunakan makhluk spirit berbentuk burung ke markasnya. Dia meminta mereka untuk menjemput anak-anak elf itu. Dan setelah para penjemput datang, anak-anak elf yang udah akrab sama Art itu pun langsung berpamitan. Jangan khawatir, kalau ada penjahat yang mengganggu kalian lagi, aku akan datang untuk menghajarnya, kata Art menghibur anak-anak itu. Kemudian setelah anak-anak itu pergi, Art dan Ariane pun langsung berkenalan satu sama lain. Lalu tiba-tiba burung spirit milik Ariane pun datang dan membawa kabar. Ternyata markas komplotan tadi telah diketahui lokasinya, yaitu di kota Diento. Dan Ariane ditugaskan untuk melakukan misi penyelamatan. Oh iya, tadi katamu kamu itu kesatria bayaran kan? Kalau gitu apa aku bisa menyewamu sekarang? Tanya Ariane kepada Art. Kayaknya si Ariane ini tuh pengen menggunakan jasa Art untuk menghancurkan markas komplotan penculik tadi.